Halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali rasanya kita bisa kembali berjumpa dalam program kesayangan Anda, Doncast. Kali ini bersama saya, Doni The Kaiser. Ya, kita akan membahas sebuah isu yang sedang lucu-lucunya sekarang di tanah air kita. Beberapa waktu lalu Anda mengikuti perkembangan berita tentang dari lantai bursa tanah air, para eksekutif rame-rame mundurkan diri. Kemudian Presiden Prabowo Subianto sempat marah. Ada apa di balik semua itu? Saya akan hadirkan tamu istimewa dalam Doncast kali ini. Tidak tanggung-tanggung. Saya juga bingung ini. Ini hobinya jadi pilot atau sebagai investor. Kita tanya langsung. Sudah hadir bersama saya Gema Guryadi, seorang master ya. Thank you. Apa kabar? Luar biasa. Sehat? Sehat, Bang. Anda ini profesinya apa? Sebentar. Ya, saya harus bacakan dulu. Kalau baca harus pakai kacamata. Menandakan umur ya. Saya sudah mengenal beliau sudah cukup lama dan beliau sempat menjadi penasihat senior di kantor staf presiden ya, bidang ekonomi ya, dan aviasi juga. Aviasi, nah ini yang paling penting karena Anda seorang kapten juga kan, tapi Anda dikenal sebagai seorang founder dan CEO Astronaci Internasional. Betul. Dari tahun 2009 sampai hari ini. Nah, dan kalau membaca nama Dr. Gema Guryadi ini, ada asisten profesor Dr. Gema Guryadi dan CAT, CFTE, MFTA, MCFI, ATP. Tolong jelaskan dulu. Ya, saya doktor di dunia ekonomi, khususnya di financial management. Disertasi saya tentang keilmuan astronaci. Terus kemudian dapat asisten profesor di tahun 2024 ini, itu di Universitas Naraotama Surabaya. Terus saya satu-satunya aktif sekarang sebagai Master Financial Technical Analyst di Analysis di Indonesia, MFTA itu. Itu yang ngeluarin kan International Federation Technical Analysis. Jadi itu sertifikasi di dunia keilmuan analisis technical. Gitu. Terus juga sebagai Flight Instructor FAA, MCFI itu Master Certificated Flight Instructor. Master ya? Ya, itu saya baru dapat masternya di 2025 kemarin Oktober. Gitu, itu master CFI dan juga Airline Transport Pilot License Holder gitu. Jadi memang saya aktif di dua dunia. Jiwa saya selalu di langit, aviator. Tapi saya nggak mungkin jadi aviator kalau saya nggak dapat modal dari pasar modal. Gitu sejarahnya. Jadi Anda ingin dikenal sebagai apa? Anda kan disapa master ya, tapi dalam dunia yang berbeda ini, profesi berbeda, Anda ingin dikenal sebagai apa? Saya ingin dikenal sebagai anak muda yang bisa menginspirasi bangsa ini menjadi lebih baik melalui dunia ekonomi dan juga melalui dunia penerbangan. Basically itu dua yang tidak bisa dipisahkan. Oke. Kita buka-bukaan ya. Setuju ya? Setuju. Gaspol ya? Gaspol. Oke. Ini ada apa di pasar bursa kita sekarang ini? Sebegitu busuknya kan yang terjadi. Saya tidak tahu istilah apa yang lebih tepat. Kalau statement Anda soal ini gimana? Jadi memang kita mulai dari fundamental. Saya punya pengalaman di dunia pasar modal kan sejak tahun 2007. Saya mengalami berbagai macam krisis dan saya melihat peranan asing di dalam aktivitas transaksi di Indonesia ini sangat besar. Khususnya waktu tahun 2010 saya pernah menjadi analis di sekuritas asing dan saya ngelayanin investor-investor dari luar negeri termasuk hedge fund dari Amerika. Dan memang pada saat itu ketika kita makan malam, kita biasanya analis itu memberikan ide saham apa yang bagus. Nah, dana kelolaan mereka, ini salah satu hedge fund di Salt Lake City waktu itu, dana kelolaan mereka itu 20 triliun. Itu tahun 2010, 2011. Tapi dia alokasikan ke Indonesia cuma 2 triliun. Cuma loh itu, 2 triliun. Terus dia tanya, small cap apa yang saya bisa beli di sini? Small cap. Small cap. Karena memang hedge fund ini 2 triliun ini untuk dibelikan small cap. Kita analis ya lihat-lihatan sih gitu ya. Maksudnya small cap, oke. Yang paling tinggi kapitalisasi di Indonesia pada saat itu adalah small cap buat mereka. Anda bisa bayangkan. Waktu itu ada Gudang Garam, Astra Internasional, belum stock split waktu itu. Masih 5 digit. Itu kita paling tinggi. Itu paling tinggi bagi mereka itu small. Small, karena kan Google, Apple berapa? Iya kan? Dan dia mau taruh 2 triliun. Dan ini adalah salah satu hedge fund yang kecil. Bagaimana dengan aset manajemen yang raksasa? Mungkin dia akan taruh 50 triliun di Indonesia. Pertanyaannya, kalau dia masuk 50 triliun, saham apa yang dia bisa beli?
Sedangkan kalau kita lihat secara track record, pasar modal Indonesia itu terbaik di Southeast Asia, nggak ada yang bisa lawan. Jadi 2010 Apa indikator terbaik itu? growth-nya, Oke. emiten-emitennya. Dari zaman 2010, waktu saya pertama kali masuk dunia sekuritas, itu saya ngelihat dan setiap pagi kita morning meeting. Negara-negara lain, mulai dari Singapura, Malaysia, Thailand, ya itu tidak ada yang bisa lawan kita. Secara growth-nya, terus saham-sahamnya itu secara earnings-nya, bisnis modelnya. Jadi ini market yang super seksi sebenarnya untuk diinvest. Iya, iya. Pertanyaannya di tahun itu sampai tahun sekarang sebenarnya kan, sampai sekarang. Dan kalau kita perhatikan dalam sejarah pasar modal Indonesia, mau krisis apa, you name it, pasar kita akan melaluinya dan selalu all time high. COVID-19, Iya, coba turun kita bisa selamat. berapa ratus %, ya kan? You name it. Hal yang paling susah itu 2011, 2013, 2015. Ini adalah masa yang paling kelam. Karena marketnya tidak crash secara dalam, diiris pelan-pelan turun. Mungkin 2011, 2 Agustus 2011, itu crash. Cukup dalam. 2013 market kita sideways karena trade deficit. 2015 itu karena slowing growth economic. Iya. Itu pun masih bisa all time high, walaupun kita suffer 2-3 tahun. Nah, ini tidak terjadi di tempat lain. Nah, lalu kita bayangkan, kalau demikian berarti dana-dana kelolaan orang-orang yang akan invest di Indonesia ini, dengan segitu besarnya, dengan return katakan setahun mereka bisa dapat 30-50%, mau dong, semua orang mau masuk dong. Seksi banget dong. Seksi. Kalau secara fundamental kita seksi dan Seksi kuat, ya? juga. Justru At itu. that time, Sampai until now. sekarang. Tapi kenapa kemudian saya terpaksa memilih istilah bobrok? Nah, sekarang kita konekkan Dengan? konsep yang hedge fund tadi yang mau beli banyak itu, tapi dia bingung dengan 2 triliun saya beli apa? Ini kok kecil semua? Apa kira-kira logikanya? Kalau uang besar saya masukin ke market, waktu saya mau jual saya nggak bisa jual. Sementara marketnya seksi. Kan semua orang mau dong taruh duit di sini, growing ketika market Southeast Asia, emerging country, kita bilang emerging country, nggak bisa kita invest karena jelek growth-nya. Ya berarti Indonesia, oke, saya bawa 100 triliun masuk Indonesia. Saya beli nih perusahaan-perusahaan 1, 2, 3, you name it, 20, 30 nama. Tapi setelah saya beli, giliran saya mau keluar, Susah. nggak bisa keluar. Iya. Artinya, mereka mencium, duit gue dirampok dong di pasar modal Indonesia. Masuk nih ke emiten, habis itu dihilangin duitku. Liquidity-nya dihilangin tiba-tiba. Tidak ada transparansi. Saya sebagai orang yang powerful punya duit dari Amerika Serikat, dengan kapitalisme saya, kira-kira apa ide yang akan saya lakukan? Oh, gue hajar lo ya. Hancurkan. Gue hancurin lo ya. Artinya tidak bisa lakukan orang per orang. Ya, sikat dulu manajemennya. Oke. Tapi bukan berarti MSCI ini adalah malaikat suci yang ingin memperbaiki. Tidak. Dia punya tujuan apa? MSCI sih indeks ya, tapi kan di belakang mereka kan Iya, ada dia kan tangan, udah kasih warning sebelumnya. kan ada kepentingan. Artinya, Kepentingan mereka. ya kepentingan orang-orang yang pingin cuan dong di market kita, tapi mereka nggak bisa masuk gede kan gitu. Ya gue porak-porandain lah market lu. Dalam hal ini investor dari mana mayoritas? Amerika kalau menurut Amerika saya. pasti. Amerika, karena MSCI Morgan Stanley. Artinya ini agenda besar Amerika. Saya percaya Ini demikian. urusan ekonomi. Ekonomi, it's all about money menurut keyakinan saya. It's all about the money, It's ya. all about money, even the war. Berarti kalau ini soal duit, ada yang bobrok di sini, ini momentum dong. Momentum. Sekalian. Semuanya dapat keuntungan. Pak Presiden memang saya di dalam konten Presiden marah, ngamuk. Marah memang kan Prabowo Nomics, Astronaci kan udah menjelaskan bahwa Pak Prabowo Iya. dari waktu menjabat mau cleaning. Jadi ini Betul. vakum cleaner disikatin Wah, semua. kalau gue jadi presiden happy dong. Pakai tangan orang lain gitu. Iya, mumpung ya at the right time, at the right moment, sikat jebret untuk Indonesia yang lebih baik. Waktu Anda di kantor presiden, apa yang Anda berikan masukan kepada presiden? Biasanya waktu itu kalau sampai rupiah itu gonjang-ganjing. Oke. Biasa kita pernah Itu yang paling penting. dipanggil. Ini ada apa? Ayo tolong bikin report. Itu saya biasa bikin 20-30 lembar report. Kita kirim waktu itu Pak Muldoko yang selalu pimpin. Iya, KSP. Kita tanyain satu-satu. Ayo Pak Gemah, apa? Gitu kan. Jadi kita beri masukan. Ini arahnya mau kemana? Dan nanti presiden akan lihat gitu. Biasanya seperti terus deputi-deputinya akan bicara. Kita di dalam meeting itu bicarakan, utarakan apa yang harus dilakukan pemerintah, apa yang harus dijaga. Emang seperti itu. pembisiknya Presiden Prabowo nggak ada yang melakukan itu sekarang? Pasti ada kan, sekarang juga ada Pak Seskap kan ikut meeting kemarin waktu rame-rame iya, kan. iya. Makanya dari sini saya ngelihat ya ini momentum bagus lah gitu kan. Tapi kalau kita mau lihat dari mekanisme pasarnya, saya percaya karena saya punya pengalaman deal sama hedge fund Amerika, jadi saya tahu bagaimana cowboy-nya mereka dan kapitalisme mereka.
gitu. Jahat dong. Bukan jahat sih, sebenarnya Urusan duit lah ya. sambil menyelam minum air. Iya, investor kan pengennya cuan kan? Pengen cuan. Ini pasti nggak bakalan cuan ini kan? Karena bisa jadi dirampok dengan sistemnya yang ada ngerampok sekarang. siapa sih? Ya, misalnya gini aja. Mereka taruh uang gede di saham-saham yang, bayangkan ya, seperti pernyataan saya tadi. Saham yang paling top capital market cap-nya saja itu Ya. termasuk yang penny. Ingat, waktu itu dia ngomongnya penny loh. Penny itu saham gorengan dengan size-nya mereka. Itu saham Kita harus terhina nggak sih? Iya dong, ya blue chip-nya kita itu masuk di penny stock-nya mereka. Itu padahal aduh, Dua saham terblue chip kita apa? Astra waktu itu. Astra Saya masih dan ingat Astra, UNTR, Gudang Garam. Gudang Garam juga Waktu dianggap itu 5 penny digit. oleh mereka. Penny. Itu padahal baru hedge fund kecil. Nah, dengan pemahaman seperti itu, kalau dia taruh, masukin di saham yang non Astra. Kalau Astra kita tahu corporate governance benar gitu. Bagaimana dengan saham-saham yang memang small cap, lalu mereka itu masuk 50M, 200M, 300M. Habis itu giliran dia mau keluar, dia harus ngedam. Dengan dia keluar saja harganya ARB misalnya. Iya. Terus gimana caranya dia bisa main? Nah, terus kenapa gitu? Makanya yang disikat sama dia adalah float share-nya. Naikin nggak float share lo? Kan gitu, dari 7,5, akhirnya kesepakatan tanggal 2 Februari 2026 jadi 15. Iya. Supaya apa? Mereka punya likuiditas untuk gerak. Bayangkan begini, mereka ini dinosaurus. Bermain di kandang yang kecil, kan nggak bisa gerak badannya. bisa gerak, Mereka mau lahan battlefield-nya digedein. Kesepakatan 2 Februari siapa yang lebih diuntungkan? Ya, menurut saya kita retail juga diuntungkan. Karena memang menurut apa yang saya amati, 2025 IHSG ini kan naik kenceng ya. Tapi kalau kita perhatikan, big caps-nya tidak begitu baik, walaupun fundamentalnya bagus. Yang naik adalah saham-saham konglo, di mana saham konglo ini dimanfaatkan oleh para influencer itu menganggap dirinya adalah analis keuangan, analis market yang bisa memberikan multi-bagger stock. Gitu. Sorry, Bung Gema, urusan ini saya lebih percaya sisi-sisi di belakang Anda. Oke. I'm jurnalis. Oke. Sekarang banyak orang mengaku-ngaku ahli, pakar. Iya. Tapi kenapa orang percaya ketika dia tidak punya basic untuk menyampaikan itu? Jangan-jangan ini permainan para investor-investor atau ya pemain-pemain besar lah di Indonesia yang menggerakkan mereka. Ini asumsi ya. Yes. Saya minta pendapat profesional Anda. Dari tahun 2008, begitu saya melihat kenyataan pasar modal itu seperti apa, dari situ saya mengerti Apa itu? bahwa dunia yang bisa membuat orang kaya raya itu adalah pamendam. Dan itu sudah terjadi di eranya Jordan Belfort. Orang yang masuk di market itu adalah orang-orang greedy pada dasarnya. Wow. Oh ya, ini adalah lahan battlefield untuk orang yang greedy. Jadi kalau mau kaya harus greedy. Nah, iya, intinya mereka merasa demikian. Saya bisa masuk sini, besok saya bisa beli McLaren misalnya. Iya. Ya kan? Ini yang kita manfaatkan dong. Ini yang harus dimanfaatkan orang menjadi exit liquidity buat ditimpukin kan gitu. Nah, influencer ini kan memang dia menggiring opini publik sebenarnya bahwa saham A, saham B, saham C itu bagus. Nah, Siapa di belakang mereka? kita tidak tahu, tetapi patut diduga. Yang paling punya kepentingan adalah ya yang punya perusahaan dong. Iya. Untuk sahamnya bisa naik. Dia juga ikut terlibat di dalam transaksi di dalamnya. Terlebih lagi kalau misalnya float share-nya itu sedikit, mereka bisa melakukan cornering misalnya. Istilah cornering itu berarti ya dia yang pegang sahamnya, berarti kan dia bisa mengatur apapun di situ. Iya. Itu kan merupakan salah satu tuntutan bahwa free float-nya harus banyak supaya masyarakat juga pegang kendali kan begitu. Nah, kalau praktik-praktik seperti ini terus berlangsung, masyarakat retail kan pasti juga kena dirugikan. Tidak bisa keluar. Begitu kita masuk hari ini, besok lotnya tipis. Iya. Kejebak. Nah, itu kan yang ditanyakan adalah bagaimana proses merampoknya itu seperti apa ya? Salah satunya seperti itu. Nah, tetapi kalau menurut Brother adalah apakah ini merupakan permainan? Saya meyakini hal itu. Karena mekanisme pasar, kamu nggak bisa profit kalau tidak ada korban. Nah, sekarang kita bicara lebih detail, teknis ya. Taruhlah Anda direktur utama Bursa Efek Indonesia.